Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada Mahdia Nur Ahad dengan NIM K2022011048. Ada Afrilia Zakira Ariesta dengan NIM K2022011073. Ada Wao Degina Astuti dengan NIM K2022011066. Ada Andi Alda dengan NIM K2022011079. Ada Nirwanda dengan NIM K2022011088. Ada Fitri Rahmadani dengan NIM K2022011060. Ada saya sendiri, Lisa Sagita dengan NIM K2022011054. Adapun materi pembahasan dari kelompok kami, yang pertama ada upaya kesehatan yang akan dibacakan oleh Fitri Ramadhani. Terus yang kedua ada pembiayaan kesehatan yang dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia kesehatan atau jumlah tenaga kesehatan dan di masyarakat yang akan dibacakan oleh Wao Degina Astuti. Terus yang keempat ada farmasi, alat kesehatan, sumber obat yang dibacakan oleh Mahdia Nur Ahad. Dan yang kelima ada pemberdayaan masyarakat atau program yang dilakukan Puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh Andi Alda. Kepada teman-teman yang membacakan materi, saya persilahkan. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai nilai misi sebagai pusat perkembangan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dan sekaligus merupakan pos terdepan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Puskesmas Kemaraya yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kendari Barat merupakan suatu organisasi fungsional yang berfungsi dalam pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan pokok yang ada pelayanan kesehatan menyeluruh yang dimaksud mencakup pelayanan kuratif atau pengobatan, preventif, upaya pencegahan dan rehabilitatif, pemulihan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan terpadu yang dimaksud adalah mencakup pelayanan kesehatan dalam satu kecamatan terdiri dari Balai Pengobatan Usaha, Sanitasi Lingkungan, Pemberantas Penyakit Menular, KIA dan sebagainya. Saya akan memaparkan subsistem yang pertama yaitu upaya kesehatan. Peningkatan secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan, penggunaan obat secara rasional, pemanfaatan pelayanan promotif dan preventif, biaya kesehatan yang dikelola secara efisien, serta ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Yang pertama, manajemen pembangunan kesehatan. Peningkatan secara bermakna sistem informasi pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen kesehatan, peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan, kerjasama lintas program dan sektor. Yang kedua, derajat kesehatan. Peningkatan secara bermakna usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu, menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit penting, menurunnya angka kecacatan dan ketergantungan, serta meningkatnya status gizi masyarakat dan menurunnya angka fertilitas. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan seluruh proses kegiatan dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kemaraya berasal dari yang pertama, jasa rawat jalan tingkat pertama atau RJTP yang berasal dari BPJS Kesehatan. Terus yang kedua ada dana operasional yang berasal dari pemerintah daerah kota, pemerintah daerah Kota Kendari. Terus yang ketiga BOK atau biaya operasional kesehatan tahun 2023. Sumber dana dari APBD Kota Kendari terus dari dana BPJS Kesehatan tahun 2023
Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK tahun 2019 berdasarkan tabel sumber dana pembiayaan kegiatan Puskesmas Kemaraya tahun 2023 menunjukkan bahwa dana APD atau BPJS Kesehatan dan BOK yaitu 1.239.067.200 rupiah. Baiklah, terima kasih. Saya akan membahas subsistem yang ketiga, yaitu sumber daya manusia kesehatan atau jumlah tenaga kesehatan dan masyarakat. A. Situasi ketenagaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas Kemaraya memiliki beberapa staf sebagai pelaksana tugasnya, yang masing-masing bekerja sesuai dengan bidang dan tugasnya. Jumlah ketenagaan di Puskesmas Kemaraya sampai bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut. Standar ketenagaan Puskesmas Kemaraya, kategori non-rawat inap, kawasan perkotaan, tahun 2023. Baik, saya akan melanjutkan materi subsistem yang keempat, farmasi alat kesehatan dan ketersediaan obat. Sarana pengobatan dalam rangka melaksanakan pelayanan pengobatan di wilayahnya, Puskesmas Kemaraya mendapatkan sarana obat-obatan yang berasal atau bersumber dari A. Obat-obatan PKD atau APBD, B. BPJS Kesehatan. Penggunaan obat di puskesmas dan pengambilan obat di gedung farmasi di Kota Kendari didasarkan atas pola penyakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kemaraya. Baik, saya akan melanjutkan subsistem yang kelima, yaitu pemberdayaan masyarakat. Berupaya agar perorangan, terutama tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat, yang pertama memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan. Yang ketiga, ikut menetapkan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Yang keempat, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang kelima, merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. Yang keenam, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya karena kegiatan pokok di setiap puskesmas dapat berbeda-beda.